Selamat malam, saya atas nama Kandira Martada Oliveira dengan NIM 0532470998. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya mengerjakan tugas yang pertama dari sesi 3 untuk mata kuliah Pancasila dengan pemahaman saya tentang proses lahirnya Pancasila. Untuk Pancasila sendiri di sini merupakan sebuah pondasi yang penting bagi Indonesia, di mana Pancasila itu tidak terjadi secara singkat, melainkan di beberapa proses, mulai dari perdebatan, pertukaran pikiran, dan beberapa tokoh pahlawan Indonesia. Maka di sini ada logo Pancasila, baik dari badan Garuda, dan ini yang lebih dekatnya, sebelah kanan. Lalu dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPK, pada tanggal 29 April 1945, di mana lembaga ini bertugas merumuskan dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPK, berbagai gagasan tentang dasar negara diajukan. Yang mengajukannya itu merupakan para tokoh-tokoh pahlawan, termasuk Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Mohyamin, dan Bapak Supomo. Maka dari hasil sidang-sidang tersebut terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan Pancasila di dalamnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Nah, para pendiri bangsa sendiri dengan latar belakang suku, agama, dan pandangan yang berbeda mampu duduk bersama, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Nah, di sini ada nilai toleransi keberagaman juga sangat menonjol, terlihat dari kompromi yang dilakukan untuk mengakomodasi berbagai pandangan, seperti perubahan sila pada sila pertama di Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Maka di sini para pahlawan yang ikut dalam proses pembuatan dasar negara ini menurunkan egonya masing-masing, tidak menekankan pemikiran mereka masing-masing, melainkan melalui diskusi dan musyawarah. Nah, untuk di Piagam Jakarta, awalnya sila pertama merupakan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa agama, termasuk yang sekarang diakui ada 6, yaitu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, lalu ada Konghucu, dan yang terakhir ada Islam. Maka diubahlah dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari peristiwa ini itu sudah terjadinya terbentuknya nilai-nilai luhur yang tercermin itu sangatlah jelas, di mana musyawarah dan diskusi itu menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, di sini ada logo bintang merupakan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lama rantai. Ada pohon beringin di sila ketiga merupakan persatuan Indonesia. Lalu untuk yang keempat, di sini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu di sila kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini sebagai generasi muda, pelajaran mengenai Pancasila itu sangatlah bagus, karena kita ada dalam lingkungan hidup bermasyarakat yang berbeda-beda, baik ras, agama, suku, dan kelompok-kelompok lainnya. Dari Pancasila sendiri, kita bisa mengambil nilai dari musyawarah yang mengajarkan untuk selalu mencari solusi dengan dialog dan diskusi. Tidak hanya dengan
kehendak masing-masing dan dipaksakan. Lalu kita juga bisa mengambil nilai toleransi dari keberagaman yang ada di Indonesia yang membuat kita selalu ingat akan perbedaan sehingga kita bisa menghargai sesama termasuk yang ada di sekeliling kita karena di lingkungan kita sangatlah banyak perbedaan. Tuh. Dan juga dengan memahami dan mencerminkan setiap nilai yang ada di Pancasila, generasi muda itu dapat menjadi generasi yang perubahan yang positif, di mana kita saling menjaga untuk persatuan dan kesatuan bangsa hingga bisa membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, dengan masyarakat yang jauh lebih bertoleransi juga. Lalu Pancasila ini bukan hanya sekedar tulisan, namun merupakan sebuah pedoman bagi hidup warga negara Indonesia yang bijak dan baik. Maka sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat dan penulisan. Terima kasih, selamat malam.